Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita berjumpa kembali masih bersama saya, Pak Tri. Hari ini kita melanjutkan materi kita yang sebelumnya pada pokok bahasan penyelidikan IPA dengan kompetensi dasar menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan baku. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan video tentang besaran pokok, siswa dapat menjelaskan pengertian besaran pokok dengan tepat. Yang kedua, melalui video ini, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh besaran pokok dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan video tentang besaran turunan, siswa dapat menjelaskan pengertian besaran turunan dengan tepat. Dan yang keempat, melalui pengamatan video, siswa dapat menyebutkan contoh besaran dengan benar. Ada dua besaran, yaitu besaran pokok dan turunan. Besaran pokok merupakan suatu besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Ada 7 macam besaran pokok. Kalian bisa lihat tabelnya. Yang pertama adalah panjang dalam satuan meter dilambangkan dengan L, M, kemudian ada massa, kilogram, waktu dengan sekon, suhu dengan Kelvin, watt arus dengan ampere, intensitas cahaya dengan kandela, jumlah zat dengan. Yang pertama kita lihat panjang. Nah, kamu perhatikan beberapa alat ukur panjang yang sering kita gunakan. Tentu penggunaannya berbeda-beda, menyesuaikan benda yang mau kita ukur. Mulai dari meteran, ada penggaris, ada mikrometer, ada jangka sorong. Nah, kalian masih ingat tangga konversi panjang seperti ini ya, mulai dari kilometer paling atas sampai dengan yang paling bawah adalah milimeter. Setiap turun satu tingkat kita kalikan dengan 10. Kalau turun 2 tingkat berarti kita kalikan dengan 100 dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, setiap naik satu tingkat kita bagi dengan 10. Kita lihat jangka sorong. Pernahkah kalian melihat benda seperti ini? Ini juga salah satu alat ukur panjang. Tetapi tidak semua panjang bisa kita gunakan dengan alat ukur ini. Biasanya untuk mengukur diameter dalam, diameter luar suatu benda, kemudian kedalaman benda, kita menggunakan alat seperti ini. Alat ini memiliki ketelitian 0,1 mm. Yang kedua ada mikrometer scope. Gambar alatnya seperti ini. Ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis. Misalkan tebal kertas, tebal buku yang tipis. Alat ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Yang kedua kita lihat pengukuran massa. Ada beberapa macam alat ukur massa yang saya yakin kalian sudah sering melihatnya dan ini sering digunakan. Ada timbangan digital, ada timbangan gantung, timbangan duduk, ada neraca, lengan, timbangan dacin, seperti ini timbangan dacin. Kemudian kita lihat tangga konversinya. Jadi hampir sama dengan tangga konversi panjang. Kita hanya mengganti kata di belakang. Kalau panjang kilometer berarti kita ganti dengan satuan massa kilogram, hektogram, sampai dengan paling bawah miligram. Konversinya sama, setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10. Setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. Besaran yang ketiga kita lihat waktu. Waktu itu selang antar dua kejadian. Biasanya kita mengukur waktu dengan alat namanya stopwatch. Kita bisa lihat perbandingan satuan waktu. Satuan waktu dalam sistem internasional menggunakan satuan sekon atau detik.
Nah, ini salah satu bentuk stopwatch yang bisa kita gunakan. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok tadi ada 7 jumlahnya. Nah, di luar 7 besaran tadi berarti semua besaran masuk ke dalam besaran turunan. Hampir semua besaran fisika adalah besaran turunan. Kalian mengenal ada luas, ada volume, ada massa jenis, ada berat, ada kecepatan, dan masih banyak yang lainnya. Ini beberapa contoh besaran turunan yang sering kita dengar. Ada luas, volume, kemudian kecepatan, percepatan, ada gaya, usaha, daya, tekanan, dan lainnya. Nah, mungkin untuk materi kita di pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, kalian bisa tanyakan dalam kelas kita, baik lewat WA grup kelas kita maupun dalam classroom yang sudah kita bentuk. Mudah-mudahan materi tentang besaran ini bisa anak-anak pahami semuanya. Kalian bisa amati besaran-besaran yang ada di sekitarmu yang bisa kamu golongkan. Nanti coba silakan kamu golongkan. Oh, ini besaran pokok, besaran turunan. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Tetap semangat dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.